Spoiler BTTH Season 5 episode 73 bagian 4. Peringkat api surgawi berisi 23 jenis api surgawi yang diketahui semua orang di benua Douki. Setiap jenis api surgawi pada daftar peringkat ini menyebabkan banyak orang berduyun-duyun merpati. Setiap berita kecil yang terkait dengan mereka akan menimbulkan keributan yang sangat besar. Poin ini sudah dibuktikan berkali-kali oleh banyak peristiwa. Masing-masing api surgawi pada peringkat api surgawi memiliki sifat unik mereka sendiri. Tentu saja, seperti bagaimana orang memiliki tangan yang panjang dan pendek, api surgawi secara alami memiliki orang-orang yang lebih kuat dan mereka yang lebih lemah ketika mereka dibandingkan satu sama lain. Jenis pertama, api surgawi yang dimiliki Xiao Yan adalah api inti teratai hijau, yang berada di peringkat ke-19 dalam daftar peringkat. Selain memiliki suhu yang sangat liar dan sangat tinggi, api surgawi semacam ini tampaknya juga dapat memicu letusan gunung berapi. Tentu saja, sampai sekarang, Xiao Yan belum pernah melakukan hal seperti ini. Oleh karena itu, dia juga tidak menyadari apakah ini benar. Api surgawi kedua yang dimilikinya secara alami adalah api hati jatuh yang berada di peringkat ke-14. Jenis api tak terlihat ini mirip dengan api inti teratai hijau dalam hal kekuatan. Namun, itu lebih unggul dalam penggunaannya yang aneh. Tentu saja, itu juga memiliki kemampuan unik yang menyebabkan mata seseorang memerah karena iri. Itu adalah kemampuan untuk membantu orang memperbaiki Douki di tubuh mereka untuk meningkatkan kecepatan pelatihan mereka. Sejak dia mengetahui tentang ranking api surgawi dengan peringkat tertinggi yang pernah dilihat Xiao Yan adalah api tulang dingin dari Yaolam, yang menduduki peringkat ke-11 pada ranking api surgawi. Benda ini jauh lebih kuat daripada dua api surgawi Xiao Yan dalam hal kekuatan destruktif. Mungkin hanya api hati teratai mengkilap, yang terbentuk dari penggabungan dua api surgawi ini yang bisa melawannya. Xiao Yan belum pernah melihat api surgawi berada di atas nyala api itu, dia sama sekali tidak menyadari nama-nama api surgawi dan kemampuan khusus yang mereka miliki. Peringkat ke-11, api tulang dingin, sudah memiliki kekuatan yang menakutkan dan merusak. Sulit membayangkan betapa menakutkannya kekuatan peringkat ketiga, api teratai iblis. Menurut apa yang dikatakan Yao Lao saat itu, memurnikan api teratai iblis, ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah dilihatnya. Tidak ada desas-desus tentang siapapun yang memiliki api surgawi semacam ini selama bertahun-tahun ini. Api pada tingkat ini tampaknya pada dasarnya tidak ada. Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana orang yang mencatat peringkat api surgawi telah memperoleh berita tentang api surgawi yang misterius ini dan dapat memberi peringkat nama mereka dari sana. Xiao Yan kadang-kadang mendengar Yao Lao menyebutkan bahwa 5 api surgawi teratas dari peringkat api surgawi ini sebenarnya adalah hal-hal semacam itu di mana seseorang hanya mendengar tetapi tidak pernah melihat. Paling tidak, dia belum pernah melihat atau mendengar informasi apapun yang terkait dengan 5 api surgawi teratas selama eranya. Saat itu, dia sangat bangga dengan kekuatannya sendiri. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mendapatkan api surgawi yang berada di peringkat 5 besar agar layak untuk status dan posisinya. Pada akhirnya, setelah menghabiskan banyak waktu dan usaha, dia gagal mendapatkan api surgawi dalam 10 besar, apalagi dalam 5 besar. Akhirnya, dia hanya bisa puas dengan kelas yang lebih rendah. Dia memilih api tulang dingin yang berada di peringkat ke-11. Meskipun ini masalahnya, dia hampir menderita serangan balik saat dia mendapatkan api tulang dingin. Dari sini, orang bisa mengatakan bahwa api surgawi pada peringkat api surgawi memang bukan hal yang mudah ditemukan. Saat itu, Yao Lao sangat tercengang ketika dia mendapatkan potongan peta terfragmentasi pertama dari gua dan mengidentifikasi apa itu teratai hitam. Siapa yang mengira bahwa hal yang telah dia tunggu begitu lama tanpa petunjuk sedikit pun akan benar-benar muncul di gua gunung yang terpencil. Wajah Xiao Yan juga menghela nafas saat hatinya mengingat semua masalah yang berkaitan dengan api surgawi.
Dia segera melompat turun dari tempat tidurnya dan datang ke sisi meja. Setelah itu, ia mulai dengan hati-hati bergabung dengan fragmen peta kekuningan kuno. Beberapa garis yang digambar di peta secara bertahap mulai bergabung saat peta disatukan. Namun, beberapa hal yang digambar itu membuat Xiao Yan benar-benar tidak mengerti. Mengingat pengalamannya, dia sama sekali tidak dapat mengidentifikasi di mana lokasi yang digambar di peta itu. Tangan Xiao Yan dengan lembut membelai peta. Matanya mendarat di sudut kosong. Menurut tebakannya, peta ini harus memiliki 4 bagian. Saat ini, dia sudah memiliki 3 bagian di tangannya. Jika dia bisa mendapatkan bagian terakhir dari peta, dia mungkin bisa mendapatkan lokasi, memurnikan api teratai iblis. Walaupun kata-katanya diucapkan dengan cara ini, benua Douki ini luas. Kesulitan mencoba untuk mendapatkan fragmen peta akhir tidak jauh lebih rendah daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Selain itu, jelas bahwa seseorang tidak dapat menemukan sesuatu seperti ini secara terbuka. Ada banyak ahli di benua Douki dan itu berbeda dari keberadaan terpencil Kekaisaran Jiama di mana orang biasa tidak tahu apa fragmen peta itu. Oleh karena itu, jika ada yang menemukan bahwa dia memiliki petunjuk untuk menemukan api teratai iblis, kemungkinan dia akan menarik masalah yang tak ada habisnya. Xiao Yan tanpa sadar tertawa pahit saat memikirkan hal ini. Alasan dia bisa mendapatkan 3 potong fragmen peta adalah karena keberuntungan. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika dia ingin pergi dan mendapatkan bagian lain. Saya memiliki sedikit pengetahuan tentang benua Douki, dan saya sama sekali tidak menyadari berita apa yang ada di luar sana. Saya pada dasarnya tidak mengerti dalam upaya saya untuk menemukan fragmen peta terakhir yang tersisa. Xiao Yan merenung pada dirinya sendiri. Sepertinya setidaknya saya perlu mencari orang yang dapat dipercaya yang juga memahami benua Douki dengan baik untuk mendapatkan beberapa berita. Namun, Cailin dan Xiao Yi tidak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang benua dibandingkan dengan saya meskipun mereka dapat dipercaya. Aduh! Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk permukaan meja. Dia turun ke pemikiran yang mendalam. Ini berlanjut cukup lama sebelum jarinya tiba-tiba berhenti. Sukacita muncul di dalam hatinya saat dia berdiri dan tertawa lembut, bagaimana saya bisa melupakan tetua pertama Suqian? Menjadi penatua pertama dari akademi dalam Akademi Jianan, kemungkinan penatua yang terhormat ini harus menyadari banyak rahasia mengingat posisi khusus yang dimiliki Akademi Jianan di benua itu. Mencari dia harus menjadi pilihan terbaik jika Xiao Yan ingin mencari beberapa berita yang berkaitan dengan api surgawi. Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat memperoleh berita tentang api surgawi, dikabarkan bahwa kepala sekolah akademi dalam juga seorang elit Douzun yang sebanding dengan guru. Jika saya bisa bertemu dengannya kali ini, mungkin saja mengundangnya untuk mengulurkan tangan mengenai racun iblis. Ini mengingat hubungannya dengan akademi dalam. Mata Xiao Yan berkedip. Dia segera menghela nafas lega. Dia telah meninggalkan akademi dalam selama lebih dari setahun. Kemungkinan bahwa api hati jatuh yang tidak lengkap yang dia tinggalkan di menara pemurnian Ki Langit yang berkobar sudah habis. Jika dia tidak pergi dan membantu mereka mengisinya kembali, kemungkinan tetua pertama akan menjadi cemas. Sepertinya aku harus bergegas ke Black Corner Region setelah menyelesaikan masalah di sini. Xiao yang tertawa pelan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wilayah Black Corner, dekat dengan tengah benua Douki. Kemungkinan mendapatkan berita tentang api surgawi di tempat itu jauh lebih tinggi daripada tinggal di dalam Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, Xiao Yan mungkin harus merencanakan perjalanan lain kembali ke sana. Hati Xiao Yan rileks setelah membuat keputusan ini. Dia dengan hati-hati menyimpan peta di atas meja ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan lambaian lengan bajunya, cahaya api di ruangan itu padam, dan kegelapan yang tenang menutupi ruangan itu. Anda berencana untuk menuju ke wilayah Black Corner? Medusa bertanya dengan terkejut. Dia terkejut saat mendengar rencana Xiao Yan. Iya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia berkata, kepala sekolah akademi dalam adalah elit Douzun. Jika aku bisa bertemu dengannya, aku mungkin bisa memintanya untuk membantu.
Orang tua itu selalu hilang. Selama bertahun-tahun saya di Akademi Dalam, saya hanya melihatnya sekali. Bahkan jika kamu pergi, kamu mungkin tidak bisa bertemu dengannya. Zian di sampingnya meringkuk mulutnya saat dia menjawab. Setidaknya aku harus mencobanya, kan? Selain itu, bahkan jika saya tidak dapat bertemu dengannya, saya juga akan dapat menanyakan tentang beberapa informasi yang berkaitan dengan api surgawi dari tetua pertama. Jika saya dapat menemukan jenis lain dari api surgawi, saya tidak akan membutuhkan bantuan siapapun dalam membatalkan racun iblis ini. Xiao Yan samar-samar tersenyum dengan cara yang tidak peduli saat dia menjawab. Baiklah, ada lebih banyak masalah di Black Corner Region daripada di dalam Kekaisaran Jiama. Apakah Anda perlu saya ikuti? Medusa merenung sejenak sebelum menganggukkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. Meskipun Anda akan banyak membantu jika Anda mengikuti saya, aliansian dan suku ular tidak akan lagi dijamin keselamatan mereka jika Anda pergi. Oleh karena itu, saya hanya bisa merepotkan Anda untuk membantu saya melindungi aliansian dan anggota klan Xiao kali ini. Xiao Yan ragu sejenak sebelum berbicara dengan ekspresi serius. Orang-orang dari Aula Jiwa sepertinya belum menyerah pada rencana mereka untuk klan Xiao. Jika mereka semua pergi, kemungkinan anggota klan Xiao akan berada dalam bahaya jika orang-orang dari Aula Jiwa membuat jalan mereka ke Kekaisaran Jiama yang tidak memiliki perlindungan dari elit Douzong. Medusa mengerutkan alisnya ketika dia mendengar ini. Dia tidak benar-benar yakin, terutama membiarkan Xiao Yan menuju ke kawasan Black Corner yang penuh bahaya sendirian. Namun, apa yang dikatakan Xiao Yan benar. Aliansian saat ini membutuhkan kehadiran elit Douzong. Kenapa aku tidak menemanimu? Sekte racun tidak lagi memiliki lawan di dalam Kekaisaran Chuyun. Seharusnya tidak banyak masalah bagiku untuk pergi untuk jangka waktu tertentu. Xiao Yi yang pendiam di samping tiba-tiba menyarankan ketika dia melihat kekhawatiran di wajah Medusa. Xiao Yan kaget. Dia segera menjadi agak ragu-ragu. Dia secara alami akan mendapatkan banyak keuntungan jika seorang elit Douzong seperti Xiao Yi mengikutinya. Namun, dia memang memiliki sekte racun yang sangat besar untuk dikelola. Tubuh racun menyedihkan, saya mungkin meletus kapan saja. Jika Anda pergi terlalu lama, siapa yang akan datang dan membantu saya mengendalikannya bahkan jika semua bahan telah ditemukan? Xiao Yi tanpa sadar tersenyum dan terus menjelaskan saat melihat keraguan Xiao Yan. Ini. Baik. Terima kasih banyak. Xiao Yan secara alami berhenti ragu-ragu karena pihak lain telah berbicara sedemikian rupa. Dia segera mengangguk, menangkupkan tangannya, dan tersenyum kepada Xiao Yi. Dia secara alami mengerti bahwa Xiao Yi memiliki niat untuk melindunginya dengan mengikutinya. Medusa diam-diam menghela nafas lega saat melihat bahwa Xiao Yi telah mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia akan mengikuti Xiao Yan. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat yang terakhir sedikit lebih lembut. Dia jelas tahu bahwa Xiao Yi memiliki kekuatan yang mirip dengan miliknya. Xiao Yan seharusnya tidak terlalu kesulitan dengan penandaannya. Biarkan aku mengambil gadis kecil ini juga. Setidaknya aku harus membiarkan penatua pertama dan yang lainnya melihat bahwa aku tidak menganiaya dia karena aku juga akan kembali ke Akademi Jianan. Xiao Yan menepuk kepala Zian hanya untuk akhirnya dihindari oleh gadis yang tidak mau itu. Medusa tersenyum tipis dan mengangguk. Meskipun kekuatan Zian hanya dari Dou Huang, kekuatan aneh yang menakutkan itu adalah sesuatu yang bahkan seorang ahli Dou Huang akan kesulitan untuk melawannya. Dia juga bisa dianggap cukup membantu. Kalau begitu, kapan kamu akan pergi? Medusa menatap Xiao Yan saat dia perlahan bertanya. Kami akan berangkat besok. Sekarang? Xiao Yan tersenyum. Dia segera menjentikkan jarinya, dan botol giok dengan nyala api tak terlihat menyegel mulutnya muncul di tangannya. Dia melihat botol giok itu. Beberapa rasa dingin melintas di matanya saat dia perlahan berkata, sekarang, kita harus mengorek beberapa informasi mengenai Aula Jiwa dari mulut orang ini. Spoiler BTTH episode 73 bagian 4. Beberapa sosok manusia berdiri di sebuah gunung di luar kota racun langit keesokan paginya.
Mata mereka menatap kota besar di bawah kaki mereka saat Xiao Yan menghembuskan napas udara. Dia menoleh dan dengan lembut berkata kepada Xiao Yi di sampingnya, "Apakah kamu benar-benar berencana pergi bersamaku?" "Ya, saya sudah menyelesaikan semuanya di dalam sekte. Selain itu, tidak masalah bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi setelah aku kembali. Saya bisa mendirikan sekte racun sekali dan secara alami akan bisa melakukannya lagi." Xiao Yi berkata dengan cara yang tidak peduli. Dia telah mendirikan sekte racun saat itu dengan pengecut. Jika dia benar-benar mendiskusikannya, upaya yang dia lakukan secara alami tidak seperti apa yang dilakukan Xiao Yan untuk aliansian. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Matanya melihat ke arah Medusa dan dia berbicara dengan suara yang dalam, "Aku akan menyerahkan aliansian padamu. Aliansian tidak akan jatuh selama aku masih hidup." Medusa mengangguk lembut. Suaranya cukup tegas. "Jika saya tidak dapat kembali dalam 2 tahun, saya akan meminta seseorang untuk mengirimkan pil tulang darah jiwa surga kepada Anda." Xiao Yan menatap wajah menyihir yang indah itu dan merasa sedikit tergerak di dalam hatinya. Medusa benar-benar sangat membantunya. Akan lebih baik bagimu untuk menyampaikannya secara pribadi. Medusa menunduk dan berkata dengan lembut. Xiao Yan kaget. Senyum hangat segera muncul di sudut mulutnya. Dia perlahan maju selangkah, ragu-ragu sejenak, dan mengulurkan kedua tangannya untuk memeluk Medusa dengan lembut. Tangannya baru saja menyentuh Medusa ketika tubuh Medusa tiba-tiba menegang. Rona merah samar dan memikat muncul di wajahnya yang dingin. Namun, dia tidak menyusut. Tangan Xiao Yan dengan lembut memeluk tubuh indah yang lembut itu sebelum melepaskannya. Dia dengan lembut berbicara kepada Medusa, "Hati-hati. Anda juga harus berhati-hati. Beritahu saya jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan bergegas dimanapun kamu berada." Bagian belakang gigi Medusa dengan lembut menggigit bibirnya. Suaranya juga luar biasa lembut. Penampilan ini sangat langka pada ratu suku ular ini, yang bahkan tidak berkedip ketika dia membunuh. Xian di sampingnya tanpa sadar memutar matanya saat dia melihat keduanya dengan cara yang bosan. Mereka hanya pergi untuk jangka waktu tertentu, namun orang-orang ini harus bertindak seolah-olah mereka akan dipisahkan oleh kematian. Xiao Yan tampaknya merasakan mata Xian yang menghina di sampingnya. Dia sekali lagi dengan lembut berbicara kepada Medusa sebelum perlahan mundur selangkah. Bahunya bergetar dan sayap api hijau giok diperpanjang. Akhirnya, sayap api itu mengepak dan tubuhnya dengan cepat naik ke langit. Akhirnya, dia tidak menunda lebih lama lagi saat dia berbalik dan terbang menuju Cakrawala. "Kakak Cailin, hati-hati. Tunggu aku kembali dan mengunjungimu lagi." Xian melambaikan tangan kecilnya ke arah Medusa. Setelah itu, sosoknya yang cantik juga naik ke udara dan mengejar Xiao Yan, yang ada di depannya. Mata Xiao Yi melirik Medusa. Dia akan naik ke udara ketika yang terakhir tiba-tiba berkata, "Lindungi dia dengan benar." Xiao Yi terkejut. Dia melihat jejak memohon di mata dingin Medusa yang sedingin es. Wajah cantiknya menjadi jauh lebih hangat saat dia segera menjawab dengan lembut, "Dia adalah satu-satunya temanku. Tenang, bahkan jika aku mati, aku akan melakukannya sebelum dia. Terima kasih. Jika aku bisa kembali kali ini dan mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan, aku mungkin bisa mengobrol denganmu." Xiao Yi berkata sambil tertawa. Sosoknya yang cantik segera bergerak dan bergegas ke udara. Akhirnya, dia melangkah dengan lembut di udara kosong sebelum berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat menghilang ke Cakrawala. Medusa berdiri sendirian di gunung. Dia hanya melihat tempat di mana kelompok Xiao Yan telah menghilang. Itu lama kemudian sebelum dia menghela nafas pelan. Dia punya perasaan bahwa waktu yang dibutuhkan Xiao Yan selama perjalanan ini kemungkinan akan lebih lama daripada waktu lainnya. Selain itu, ketika saatnya tiba, kemungkinan bahkan dia hanya bisa melihat kekuatannya. Medusa sebenarnya tidak merasakan perlawanan apapun di hatinya ketika memikirkan hal ini. Sebaliknya, ada antisipasi yang samar. Ini adalah hal yang cukup tidak percaya untuk wanita kuat seperti dia. "Xiao Yan, pada saat Anda kembali,
Seluruh benua barat laut kemungkinan akan berakhir ditundukkan oleh Anda seperti Kekaisaran Jiama saat ini. Saya menunggu hari itu datang. 3 sinar cahaya berkedip melewati langit yang jauh dengan kecepatan tinggi. Kecepatan mengejutkan itu telah menarik perhatian cukup banyak ahli dari Kekaisaran Chuyun. Namun, mereka semua dengan cepat menyerah memikirkan untuk menyelidiki setelah merasakan kekuatan besar dari ketiga aura itu. Wilayah Kekaisaran Chuyun tidak lebih kecil dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan, mereka telah menghabiskan total 2 hari penuh sebelum mereka berhasil keluar dari perbatasan Kekaisaran Chuyun. Karena hanya ada mereka bertiga dalam perjalanan ke wilayah Black Corner ini, tentu saja tidak perlu kelompok Xiaoyan menggunakan binatang terbang. Kecepatan mereka jauh lebih cepat dari benda itu. Jika bukan karena kelompok besar yang menemaninya saat itu, Xiaoyan juga tidak akan memilih untuk menggunakan metode perjalanan itu, yang sangat lambat di matanya. Mereka bertiga berhenti di perbatasan Kekaisaran Chuyun. Mereka mengeluarkan peta dan mendapatkan bantalan mereka. Setelah itu, mereka terus melintas di langit dan bergegas menuju tujuan yang jauh itu. Meskipun Kekaisaran Chuyun sangat jauh dari wilayah Black Corner, trio Xiaoyan bukanlah orang biasa. Xiaoyan dan Xian keduanya Dou Huang. Meskipun menggunakan sayap Douqi untuk melakukan perjalanan Douqi yang sangat lelah, ini tidak banyak masalah dengan banyak pil obat Xiaoyan untuk memulihkan Douqi. Xiaoyi, di sisi lain, telah mencapai kelas Douzong dan tidak perlu lagi menggunakan sayap Douqi untuk bepergian. Yang dia butuhkan hanyalah sebuah pemikiran dan dia akan mampu menggerakkan energi di dunia luar sesuka hatinya. Terbang dengan cara ini tidak hanya cepat tetapi juga Douqi kecil yang kelelahan. Kelelahan kecil ini pada dasarnya tidak signifikan bagi seorang elit Douzong. Di tengah perjalanan yang tampaknya tak berujung ini, trio Xiaoyan telah melewati beberapa gunung yang dipenuhi energi. Mereka akan mendarat dan beristirahat sambil mencari di sekitar pegunungan pada saat yang sama dalam upaya untuk menemukan beberapa bahan untuk Xiaoyi untuk mengendalikan tubuh racunnya yang menyedihkan. Itu tidak dapat dihindari bagi kelompok Xiaoyan untuk bertarung dengan beberapa hewan ajaib yang kuat di gunung saat mereka mencari. Meskipun mereka gagal mendapatkan beberapa bahan yang mereka butuhkan saat mereka bertarung dan menyerang, mereka mendapatkan cukup banyak bahan obat langka karena kemampuan mencari harta karun khusus Xian. Di antara bahan-bahan ini termasuk beberapa bahan obat untuk memperbaiki Heaven Soul Bloodbone Pill. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sedikit gembira. Trio Xiaoyan terus tanpa lelah memilih untuk terbang menuju pegunungan yang tampaknya berbahaya setelah mendapatkan manfaat besar seperti itu. Namun, perjalanan ini tidak sedamai yang mereka bayangkan. Ada banyak binatang buas yang benar-benar tersembunyi di dalam pegunungan berbahaya itu. Mereka bahkan telah bertemu dengan beberapa peringkat 7 binatang super ajaib beberapa kali. Jika bukan karena Xiaoyi telah campur tangan, kemungkinan Xiaoyan dan Xian akan benar-benar bertemu dengan masalah besar. Xiaoyan tetap low profile setelah bertemu insiden ini beberapa kali. Mereka tidak berani secara acak menyerang pegunungan itu dengan aura yang sangat kuat yang menutupinya. Jika tidak, hal-hal tidak akan menyenangkan jika mereka memprovokasi binatang buas pamungkas yang bahkan Xiaoyi tidak bisa kalahkan. Pencarian terus-menerus untuk berbagai harta karun alam di sepanjang jalan menyebabkan perjalanan menjadi kurang membosankan. Namun, waktu yang mereka ambil akhirnya diperpanjang secara signifikan. Berdasarkan perhitungan Xiaoyan, kemungkinan sudah 3-4 bulan sejak mereka meninggalkan Kekaisaran Chuyun. Jumlah waktu ini sebanding dengan ketika kontingen besar telah kembali ke Kekaisaran Jiama. Meskipun jumlah waktu yang dihabiskan lebih besar ini, Xiaoyan juga akhirnya mendapat manfaat darinya. Setelah periode perjalanan yang panjang ini dan pertempuran hidup dan mati dengan Magical Beast di hutan pegunungan, aura Xiaoyan menjadi semakin kuat dan berbahaya selama 4 bulan ini. Kelincahannya juga telah meningkat. Yang paling penting, kekuatan Xiaoyan telah maju ke tingkat bintang 3 Dou Huang di tengah banyak pertempuran ini. Hal ini menyebabkan Xiaoyan menjadi sangat bersemangat. 4 bulan perjalanan dan berkemah di luar ruangan di hutan memang sangat bermanfaat baginya.
Setelah berkemah di luar ruangan ini berlanjut selama 5 bulan, pegunungan yang tampaknya tak berujung akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Dataran hitam besar yang membentang ke cakrawala tampak seperti tirai hitam yang menutupi tanah saat muncul di hadapan trio Xiaoyan. Kelompok Xiaoyan akhirnya berhenti setelah mereka melihat dataran hitam besar yang agak familiar. Sukacita karena telah dibebaskan dari beban besar melonjak ke wajah mantan. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak sambil menghadap ke langit. Tawa keras itu seperti guntur yang menggelinding, yang menyebar ke segala arah dari posisinya. Wilayah Black Corner, Akademi Jianan, Xiaoyan kembali. Xiao Yi tersenyum sedikit saat melihat Xiaoyan yang gembira. Matanya menyaksikan dataran hitam besar itu dan dengan lembut bergumam, apakah ini wilayah Black Corner?